Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam kita pada saat ini mengambil tema seorang tokoh bernama Louis Braille. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang baik, kami mau belajar firman-Mu, kami mau belajar dari seorang tokoh bernama Louis Braille. Sebelumnya, biarlah Tuhan yang memimpin kami sehingga kami boleh belajar dari firman. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita dari 2 Korintus 5 ayat 7 yang berbunyi demikian. Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Bapak Ibu sekalian, Louis Braille, ada yang tahu nama ini? Ya, dia adalah penemu huruf, kalau dalam bahasa Indonesia disebut huruf Braille, untuk orang yang mengalami kebutaan. Louis Braille adalah seorang tunanetra yang hidup dengan iman. Inilah yang membuat Louis dapat mendorong orang-orang penyandang tunanetra untuk mau menggali potensi yang ada di dalam dirinya sendiri. Louis lahir pada tanggal 4 Januari 1809 di kota Coupray, Prancis. Keluarganya adalah keluarga Kristen yang saleh. Karena inilah orang tuanya segera membaptiskan Louis beberapa saat setelah lahir. Tapi di usia 3 tahun, Louis mengalami kecelakaan di tempat ayahnya bekerja, yaitu sebuah pisau tajam menancap di salah satu matanya. Akibatnya adalah mata yang tertancap pisau ini menjadi rusak. Luka di bola matanya itu tidak segera ditangani oleh pihak medis, sehingga infeksi dan menyebar ke mata satunya. Inilah yang membuat Louis kehilangan penglihatannya secara total pada usia 5 tahun. Bapak-Ibu sekalian, meski Louis buta total tidak membuat kedua orang tuanya putus asa, melainkan selalu memberi Louis kehidupan seperti anak-anak normal pada umumnya. Louis disekolahkan di sekolah khusus penyandang tunanetra di Paris. Louis dikenal sebagai murid yang sangat cerdas, tidak hanya di bidang akademis, tapi juga di bidang seni, yaitu lewat permainan pianonya. Dari kemampuan bermain piano inilah Louis menjadi seorang pianis. Bapak sekalian, mentor Louis yang bernama Kapten Barbier mengajari Louis berkomunikasi yang bisa dilakukan oleh penyandang tunanetra dengan metode night writing. Metode yang biasa digunakan dalam operasi militer. Metode ini sangat rumit. Ini membuat Louis berpikir dan berhasil menemukan metode 6 titik yang kemudian diberi nama Braille Alphabet yang diajarkan ke seluruh dunia. Penemuan ini yang membawa Louis menjadi seorang guru besar dan musisi berbakat. Pada tahun 1834, Louis mulai mengajar di institusi kerajaan Prancis. Dan pada tahun 1839, Louis juga dipercaya menjadi pianis di gereja Saint Nicholas de Champs dan gereja Saint Vincent de Paul. Louis tidak mencari ketenaran dengan apa yang ia capai, tapi sebenarnya ia mau membuktikan bahwa kondisi matanya yang buta bukan menjadi penghalang baginya untuk mengembangkan semua potensi dirinya yang sudah Tuhan berikan. Louis percaya bahwa Tuhan yang memberikan semua potensi dirinya dan dia harus mengembangkannya. Louis berkata, Tuhan berkenan menyediakan harapan abadi yang mempesona di depan mataku. Setelah itu, tidak ada sesuatu lagi yang membuatku terikat di dunia ini. Sayang, di usia 43 tahun Louis meninggal dunia karena kondisi kesehatannya.
Bapak Ibu sekalian, Louis hidup berdasarkan iman kepada Tuhan, bukan berdasarkan apa yang bisa dilihatnya. Kalau Louis hidup berdasarkan apa yang bisa dilihatnya, mungkin Louis sudah hidup frustasi karena dia tidak bisa melihat apapun, apa yang indah, apa yang nyata tidak bisa dilihat. Hidup berdasarkan apa yang dilihat itu bisa kecewa, bisa membuat kita sedih, bisa membuat kita putus asa, bisa membuat kita jatuh dalam dosa, dan bisa bermacam-macam lagi. Tapi ketika kita hidup dengan iman, maka kita akan mampu mengembangkan potensi diri yang Tuhan berikan dan mampu melakukan hal-hal besar yang menjadi berkat buat banyak orang. Mari kita hidupi hidup kita berdasarkan iman kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.